Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Al-ayah. Wahayyikum bitahiyatil Islam ayyuhal musyahidun al-kiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, pada sesi kali ini kita masih membahas mengenai tuntunan ibadah di bulan suci Ramadan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai etika berbuka puasa. Ya, sebagaimana tadi firman Allah yang dibacakan bahwa puasa itu dimulai dari terbit fajar, ya, diawali sebelumnya dengan sahur sampai kapan itu? Sampai kemudian malam tiba, yakni pada saat ghurubus syams, terbenamnya matahari, yang merupakan awal malam, ya, atau waktu maghrib, ya, ketika kita menjalani hari-hari kita semua. Nah, waktu maghrib ini adalah merupakan penanda, ya, bahwa puasa telah berakhir. Nah, ketika puasa pada hari itu telah berakhir, ya, ingat etikanya, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus segera berbuka. Nah, jadi etika yang pertama, ya, tuntunannya adalah segeralah berbuka puasa begitu waktu tiba, waktu buka tiba. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Sahl bin Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Orang itu, manusia itu akan selalu terus-menerus dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka. Nah, jadi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan jamaah ahli hadis. Banyak sekali yang meriwayatkannya. Oleh karena itu, pemirsa TVmu Muhammadiyah, TVmu dimanapun Anda berada, jangan menunda-nunda waktu berbuka. Ya, jadi kalau tidak ada alasannya, tidak ada hal yang menghalanginya, segeralah berbuka. Jadi jangan salah anggapan, kalau bukanya ditunda, pahalanya akan lebih banyak. Nah, itu keliru. Ya, itu keliru. Nah, jadi kalau misalnya puasanya lebih lama, semakin malam akan semakin pahalanya makin banyak, tidak. Ya, jadi sebagaimana sabda Rasul tadi, ya, la yazalun nas, ya, orang itu akan selalu berada dalam bi khairin, kebaikan, ya, selama mereka, ya, menyegerakan berbuka. Nah, jadi jangan mentang-mentang saya masih kuat, ntar aja bukanya. Nah, itu bukan orang yang melakukan kebaikan, ya. Jadi jangan sok-sokan, bukan jago-jagoan berpuasa, tapi berpuasalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya bersegeralah berbuka puasa, ya. Nah, tapi juga kalau tidak ada hal yang untuk misal membatalkan puasa kita, jangan membatalkan dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Misalnya kan katanya dalam puasa itu kita nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong kasar, ya, atau nggak boleh misalnya bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, tiba-tiba kita mau membatalkan puasa dengan berkata kasar atau nyolek perempuan yang bukan mahram. Ngapain nyolek? Batalin puasa. Ah, itu salah, ya. Itu bukan batal puasanya aja, batal pahalanya sekalian, ya. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Jadi buka puasa itu ada aturannya. Nah, kata Rasulullah SAW, bagaimana tuh? Ya, yang kedua ini, buka puasa ini juga dilakukan sebelum sholat, ya, sebelum sholat maghrib.
Jadi jangan sholat dulu baru buka, tapi buka dulu baru sholat. Sholat maghrib maksudnya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Anasin qala ma ra'aitu Rasulullah SAW sholal maghrib hatta yuftiro. Aku tuh nggak pernah, kata Anas, melihat Rasulullah itu sholat maghrib sebelum beliau berbuka. Ya, jadi beliau berbuka dulu, baru kemudian sholat. Nah, jadi bukan sholat dulu baru buka, nah, ya. Jadi buka dulu baru sholat. Nah, ini yang kedua, ya. Nah, jadi walaupun bukanya misalnya, ya, yang sederhana sekali, ya, walau ala syarbatin ma'in, walaupun cuma seteguk air, yang penting buka dulu, ya. Nah, ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Khuzaimah. Nah, kemudian pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, ya, dengan apa kita berbuka? Ya, bukanya pakai apa nih? Apa langsung makan nasi? Nah, ya, apa makan rendang, nah, gitu kan? Nah, atau di kita makan asinan malahan, ya. Nah, ini ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kalau mau berbuka, berbukalah dengan yang manis. Nah, karena di Arab banyak kurma dan kurma itu rasanya manis, maka Rasulullah SAW berbuka itu dengan kurma. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Salman ibnu Amir, ya, Abdubiyya qala Rasulullah SAW, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Kalau salah seorang kalian mau buka puasa, berbukalah dengan kurma, ya. Apalagi sekarang dikenal kurma Nabi, kurma ajwa itu, ya. Kurma ajwa enak, legit, ya. Nah, itu tapi juga mahal harganya. Gimana kalau mahal harganya tuh? Apalagi susah mendapatkannya, ya. Sekarang susah mendapatkan kurma itu, ya. Misalnya, ya. Walaupun sekarang sebetulnya katanya di Arab lagi murah, ya, karena banyak yang tersisa gara-gara COVID-19 ini. Nah, tetapi kalau tidak ada kurma bagaimana tuh? Ya, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, beliau ulama terkemuka, ya, aslinya orang Mesir, sekarang beliau tinggal di Qatar, ya. Beliau menyatakan di negeri-negeri atau di negara-negara yang sedikit pohon kurmanya atau bahkan tidak ada atau sulit mendapatkan kurma, boleh makan apa aja yang penting manis, ya. Nah, yang manis ini karena apa? Akan menambah energi, ya, menambah energi kita. Nah, sehingga kita akan cepat tergantikan energinya, ya, yang hilang seharian itu. Nah, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kata beliau, kalaupun misalnya tidak ada kurma, enggak ada, ya, buah-buahan yang lain juga enggak ada, ya, atau kolak. Nah, kolak kan manis juga, kolak tuh. Ya, kalau kolak tidak ada juga, berbukalah walaupun dengan air, fa innahu tahurun. Nah, karena air itu atau kurma itu juga akan mensucikan kita semua. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa etika terakhir ini berdoa, ya. Berdoa ketika kita mau berbuka. Doanya bagaimana? Ya. Nah, doa yang sahih riwayat dari Abu Dawud, ya, doa berbuka puasa itu bukan yang Allahumma lakasumtu, ya. Nah, ya, bukan yang Allahumma lakasumtu. Nah, tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau beliau berbuka, nah, doanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ya, diriwayatkan dari Abu Daud, an Ibni Umar, qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza aftara qala dhahaba zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya Allah, ya, hilangkan dahaga ini, hilangkan haus ini. Wabtallatil uruq, dan urat-urat sudah mulai basah, artinya menjadi kuat lagi. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga Allah memberikan pahalanya kepada kita semua. Nah, itu doanya bagi yang buka puasa. Bagaimana yang Allahumma lakasumtu? Allahumma lakasumtu itu riwayat-riwayatnya tidak ada yang sahih. Walaupun mungkin, ya, sebagian itu ada yang berpendapat boleh diamalkan. Tapi utamakan dulu hadis yang sahih ini, ya.
Utamakan dulu. Baca doa ini dulu. Zahabal zoma'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Boleh kemudian Allah malaka sumtu dan seterusnya. Nah, ini etika berbuka puasa. Semoga kita mengakhiri puasa itu dengan kemuliaan dan kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.